Halo guys, selamat datang kembali di channel KS Review, di mana kita biasa bahas gadget-gadget jadul yang masih worth it untuk dipakai hari ini. Kalau sekarang kita punya HP dengan layar lipat, kamera puluhan bahkan ratusan megapiksel, dan RAM belasan giga. Nah, 7 atau 8 tahun yang lalu, HP ini adalah salah satu raja di kelasnya. Dan hari ini kita akan coba merasakan kembali sensasi menggunakan Samsung Galaxy J7 Prime, HP yang mungkin dulu jadi idaman banyak orang. Apakah HP ini masih bisa bertahan di era sekarang? Atau justru cuma jadi fosil teknologi yang terlupakan? Kita akan cari tahu jawabannya. Oke, gue dapat HP ini dari marketplace ya, seharga Rp350.000. Dengan kondisi masih bagus, lengkap juga, cuman headsetnya aja yang nggak ada. Oke, langsung aja kita unboxing. Untuk unitnya ini mulus banget. Oke, pertama-tama kita harus apresiasi dulu untuk build quality-nya. Ponsel ini punya full metal unibody body yang bikin feel-nya premium banget. Kalau dibandingin sama HP plastik sekelasnya waktu itu, J7 Prime ini jelas terasa jauh lebih mewah guys. Mempunyai layar berukuran 5,5 inch berpanel PLS dengan resolusi Full HD. Sayangnya J7 Prime ini tidak menggunakan panel AMOLED seperti di seri J7 Pro. Tapi walaupun layarnya cuma PLS, untuk warna yang dihasilkan cukup gonjreng dan hitamnya juga lumayan pekat walaupun tidak sebagus Super AMOLED. Dan satu hal lagi yang gue suka dari J7 Prime ini, yaitu masih punya LED notifikasi warna-warni yang bisa menyala saat kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Ini sih fitur keren ya menurut gue, karena di seri-seri berikutnya LED notifikasi warna-warni itu udah nggak ada lagi. 3 tombol fisik di bagian depan ini merupakan ciri khas ponsel Samsung pada saat itu. Tombol home yang berfungsi sekaligus sebagai sensor sidik jari. Dulu fitur ini keren banget loh. Kalau sekarang sensornya sudah pindah ke dalam layar atau bagian samping body dan jauh lebih cepat dan akurat. Tapi ada satu hal yang bikin saya nostalgia, yaitu adanya jack audio 3,5 mm. Di tahun 2025, menemukan jack audio di HP yang sudah seperti menemukan harta karun. Terima kasih Samsung sudah mempertahankan ini di era itu. Dan tentu saja ada port micro USB. Dulu ini standar. Sekarang rasanya aneh banget ya kalau nggak pakai USB Type-C. Chargingnya jadi terasa lambat banget guys. Tapi secara keseluruhan desainnya memang mencerminkan HP di eranya. Simple, kokoh, dan juga fungsional. Tidak ada gimmick, tidak ada layar melengkung, hanya ada HP apa adanya. Oke, lanjut kita bahas untuk performanya. Samsung J7 Prime ditenagai chipset Exynos 7870 Octa dengan octa-core 1,6 GHz Cortex A53. Fabrikasi masih di 16 nanometer dengan RAM 3 GB dan internal storage 32 GB. Untuk versi Android-nya saat pertama kali dirilis, Samsung J7 Prime menggunakan Android 6 Marshmallow dan mendapatkan 2 kali upgrade, yaitu ke Android 7 Nougat dan berakhir di Android 8 Oreo. Ini artinya akan ada banyak aplikasi yang sudah tidak kompatibel dan akan menghentikan dukungannya pada Android Oreo suatu hari nanti. Seperti YouTube misalnya yang sudah menghentikan dukungannya pada Android 7 Nougat. Jadi untuk Android Oreo siap-siap aja ya. Oke, lanjut kita coba buka untuk aplikasi ringan ya, kayak Facebook Lite. Ini bisa dijalankan dengan sangat lancar pastinya. Terus kita coba browsing di Google Chrome juga. Dia di awal-awal loadingnya cukup lama guys, tapi kalau udah kebuka halaman webnya seperti ini, dia bisa browsing dengan cukup lancar ya. Tergantung web apa yang kalian buka. Kalau web yang berat ya pasti HP-nya juga bakalan nge-lag ya. Terus bagaimana kalau untuk aplikasi berat kayak TikTok dan Instagram? Well, masih bisa lah ya. Untuk Instagram dia masih bisa cukup lancar. Untuk lihat reels, lihat foto, dia masih bisa lumayan mulus ya. Tapi kalau untuk TikTok guys, ini gue bisa bilang agak sedikit kewalahan ya. Dia lumayan berat, bikin nge-lag. Terus juga
gimana ya, tapi untungnya sih nggak sampai crash ya, dia cuman berat aja karena kita scroll dia nggak mau turun gitu ya, mungkin karena spesifikasinya yang sudah jadul ya, terus ditambah lagi RAM-nya cuma 3 GB, jadi membuat proses loading terasa sangat lama. Oke, terus bagaimana kalau kita tes gaming? Di sini gua udah install Mobile Legends sama PUBG Mobile ya. Dan untuk grafiknya kira-kira seperti ini guys. Settingan terendah guys, seperti ini. Ya untuk game PUBG ini gua nggak rekomendasiin ya, soalnya nge-lag banget, ini patah-patah guys. Apalagi kalau nanti misalnya banyak orang ya. Ini aja ngeload bangunannya tadi lumayan lama juga. Terus nggak sebut banyak patah-patahnya guys. Jadi untuk PUBG ya coba sekedar bisa aja, tapi kalau untuk main serius nggak banget. Untuk game Mobile Legends masih bisa ya, masih bisa di settingan high, tapi gua saranin main di settingan rendah aja supaya grafiknya tetap lancar. Dan kira-kira seperti inilah untuk grafiknya. Gua nggak bisa kasih penilaian ya, karena gua bukan pemain game Mobile Legends guys. Ini gua cuma coba-coba aja. Oke, lanjut kita bahas soal kameranya. Samsung J7 Prime punya kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Dulu ini adalah spesifikasi yang oke banget untuk HP kelas menengah. Mari kita lihat hasilnya di tahun 2025 ini. Di siang hari dengan cahaya yang melimpah, hasilnya cukup baik. Warnanya natural, detailnya lumayan tajam. Tapi kalau di malam hari ya hasilnya penuh noise dan detail menurun drastis. Walaupun sudah ada mode malam, tapi rasanya kurang optimal ya. Dan tidak bisa dibandingkan dengan night mode yang ada di HP zaman sekarang. Untuk kamera depannya ya masih cukup lah untuk sekedar selfie sederhana dan video callan di WhatsApp. Kesimpulannya kamera J7 Prime ini masih bisa dipakai ya untuk sekedar foto kasual aja. Hasil perekaman video Samsung Galaxy J7 Prime di resolusi Full HD 30 frame per second. Untuk gambar yang dihasilkan seperti inilah. Dia sayangnya nggak ada fitur stabilisasinya ya, jadi kalau kita berjalan, hasil videonya bakalan berguncang guys. Oke, kita tes jalan ya. Ini seperti biasa, gua pegang tangan satu. Kita coba zoom. Dia bisa sampai maksimal 4 kali zoom seperti ini. Untuk gambar yang dihasilkan lumayan tajam ya, kontrasnya juga ya lumayan lah. Dia belum bisa rekam di resolusi 4K ya guys ya, karena keterbatasan hardware. Oke, lanjut kita bahas baterai Samsung Galaxy J7 Prime ini ya. HP J7 Prime ini punya kapasitas baterai 3300 mAh. Di tahun 2025 kapasitas segitu bisa habis dalam hitungan jam, apalagi kalau kita paksakan buat main game dan buka aplikasi berat. Chargernya pun butuh waktu yang sangat lama, kurang lebih 2,5 jam dengan charger bawaan, dan bisa mendapatkan screen on time 5 jaman saja. Ini jelas bukan HP untuk penggunaan sehari-hari di tahun 2025 ya. Jadi apa kesimpulan kita tentang Samsung Galaxy J7 Prime di tahun 2025? Apakah HP ini masih layak digunakan? Jawabannya tergantung kalian mau pakai HP-nya buat apa. Kalau cuma buat HP cadangan, buat teleponan, sosmedan ringan, atau mendengarkan musik, HP ini masih sangat bisa diandalkan. Tapi kalau kalian gunakan untuk main game berat, install aplikasi berat juga, dan editing, jelas HP ini sudah sangat tidak cocok ya, karena spesifikasinya yang sudah sangat jadul. Tapi ini bukan review untuk menghina HP ini, justru sebaliknya, ini adalah sebuah refleksi.
bahwa J7 Prime adalah bukti nyata seberapa jauh teknologi smartphone sudah berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Dulu HP ini adalah lambang dari HP yang terjangkau tapi powerful. Dia memenuhi semua kebutuhan kita di era itu, guys. So, mari kita hargai Samsung Galaxy J7 Prime sebagai artefak dari masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa teknologi terus bergerak maju, dan apa yang canggih hari ini mungkin akan jadi nostalgia di masa depan. Terima kasih J7 Prime, kamu telah menemani banyak orang dan menjadi bagian dari sejarah smartphone. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar di bawah apakah kalian pernah punya HP ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.